الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Mereka mendirikan salat. Itu orang-orang mukmin sejati. Salat. As-salatu imaduddin. Faman agamaha faqad agamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang tidak salat, seakan-akan dia merobohkan agama. Maka minta kepada Allah, nanti pada waktunya kita akan muhasabah. Kita ingat berapa salat yang kita lalai, berapa subuh yang kita sudah buang, berapa zuhur yang tidak kita kerjakan, berapa asar yang kita tinggalkan, berapa maghrib yang kita pura-pura lupa, berapa isya yang kita tidur. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di 2023 Allah teguhkan kita menjadi orang-orang yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Sebab kalau orang mendirikan salat, pasti di luar dia jaga, dia seakan-akan dalam salat. Negara aman kalau semua penduduknya ibadah kepada Allah. Kabupaten aman kalau penduduknya benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib, tapi kalau ada orang yang salat tapi masih maksiat, yang salah siapa? Oh, yang salah dirinya, sebab salatnya tidak betul. Orang mau salat harus tahu rukun salat, harus tahu wajibatus salah, mubtilatus salah, harus tahu. Kalau salat asal-asalan maka ya gak salah. Ini Pak Kades, Ibu Misa, kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Raya, Masjid Agung Al-Ikhwan. Begitu saya keluar, sandal saya gak ada. Luar biasa. Padahal waktu di mimbar saya bicara tentang ikhlas. Saya bicara tentang ikhlas. Ikhlas begini. Begitu keluar dari sandal saya, jawabannya ikhlas. Akhirnya saya melihat yang bersama saya,
beta pun sandal lah hilang. Rupanya sudah 2. Masya Allah. Terus supirnya bilang, saya punya juga hilang. Jadi kita kemarin kehilangan 3 sandal di Masjid Raya Al-Ikhwan. Masya Allah. Nanti saya mau lapor polisi. Untung saya bawa 2 sandal, seakan-akan sudah firasat ada yang mau ngambil. Ikhlas. Yang pencuri pun dia ikhlas. Dia pikir ini pasti yang beta ambil dia pasti ikhlas. Tak apa-apa sudah. Orang-orang semacam ini yang salah bukan salatnya, tapi dirinya karena tidak memahami esensi salat. Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau orang itu salat benar, dia nggak akan melakukan fahsya atau mungkar. Tapi karena nggak benar salatnya, asal-asalan, tidak memahami salatnya, yaitu ya. Makanya usulan Pak Kades buat lagi program sholat berjamaah, ya. Dan mungkin insya Allah nanti ini tempat, ini pantai Wailola dijadikan tempat yang religius. Tempat nanti sepanjang jalan ini mungkin ada kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat zikir. Jadi orang jalan, orang memandang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan adapun orang-orang mukmin yang sejati, daripada harta mereka yang Allah titipkan kepada mereka, mereka memberikan kepada orang lain. Mereka bersedekah. Mereka memberikan harta itu. Mereka tidak pelit, mereka tidak kikir. Mereka melihat tetangga sebelah mereka, mereka melihat keluarga mereka, sahabat mereka, mereka lihat. Dan orang-orang yang rajin atau gemar sedekah ini orang-orang yang luar biasa. Dan Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita, ma naqasa min malin fi sadaqah, tidak berkurang harta yang kita keluarkan dalam sedekah, tidak berkurang, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, tetapi selalu bertambah daripada harta itu. Kalau matematika dunia, kita punya 10, dikeluarkan 1 tinggal 9. Kalau matematika Islam, punya 10 dikeluarkan 1 jadi 19. Karena 1 itu akan dikembalikan berlipat ganda daripada 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gemar sedekah. Di dalam beberapa riwayat dikatakan inna sadaqah la yatakhatta bihil bala. Itu sedekah tidak mungkin didahului oleh musibah. Jadi kalau dulu tuh orang-orang alim dulu mereka senang sedekah di pagi hari. Karena apa? Bala, musibah tidak akan mungkin mendahului sedekah. Kalau sudah sedekah, bala mundur. Maka dulu ada keluarga masyhur di Hadramut di sana. Ketika dikabarkan pagi hari anak beliau kena musibah, celaka, beliau langsung tanya sana keluarganya, sudah sedekah pagi ini belum? Maka dijawab belum. Kalau begitu jangan salahkan dia, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri kita karena kita lupa, maka bala mendahului kita hari ini. Maka sedekah nggak harus banyak, sesuai apa yang kita punya, ya. Apalagi di Jumat itu. Makanya di Jumat jangan tidur. Sholat Jumat jangan tidur. Cari pilar-pilar bertidur. Nanti begitu cerengan berjalan, ada 2, ada merah dan yang gambar biru sedikit. Tahu-tahu begini karena kaget bangun don sorong, salah ambil merah kes masuk. Begitu ambil kes masuk, karena susah sadar sedikit cek. Ya Allah, salah ambil. Baru akan coba jalan jauh. Akhirnya menyasar dan tertidur lagi. Kadang ingat matematika Islam, keluarkan, tasaddaqu, sedekahlah. Bahkan ibu-ibu itu diajarkan warisan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad itu bilang buat ibu-ibu, idza tabakhta maragatan, wahai perempuan, kalau kalian masak di rumah, fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya. Kalau bikin kuah, perbanyak dia punya air. Dia punya kuah tuh bikin banyak.
Untuk apa? Fata'ahad jiranaka, kamu lihat tetanggamu, kalau ada yang makan kering gak punya kuah, berikan kuah itu. Ini alasan, ini paling sedikit yang Nabi katakan. Bukan berarti zaman sekarang kalau kita masak, oh Habib bilang kasih kuah pardon. Orang lempar, orang bilang ke jam baterek. Ini permisalan paling sedikit. Paling sedikit berikan. Lihat, ini dijadikan adab hubungan tetangga ya, yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan dalam ayat lain Allah katakan lan talalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada orang yang berikan barang bekas pakai, tapi ada orang yang lebih hebat, dia berikan barang yang dia cintai. Yang dia cintai dia berikan. Dan itu orang-orang spesial seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seperti Sayyidah Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alladzina yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Ingin dijadikan mukmin. Siapa itu mukmin? Apa itu mukmin? Orang beriman, ya, tapi ada cirinya, ada syaratnya jadi orang beriman. Apa syaratnya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Syarat yang pertama, mereka orang-orang yang beriman, mereka ingin tempat semacam ini, mereka ingin ladang zikir kepada Allah, mereka ingin tempat yang mendatangkan rahmat Allah semacam ini, mereka ingin ingat Allah. Maka tidak salah pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pemerintah desa menggelar acara ini. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk SPT ini adalah mukmin. Wajilat qulubuhum, yang mana mereka ketika mendengar zikrullah, mereka berzikir kepada Allah, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan ketika mereka masuk di tempat semacam ini, bertambah iman mereka. Semakin kuat iman mereka, semakin banyak daripada kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang berzikir begini kita hitung sudah 1.000, 2.000, 3.000, tapi itu hitungan manusia. Tapi kalau hitungan Allah Azza wa Jal, lebih daripada itu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ma jalasa qaumun yajlisuna li dzikrillah, tidak duduk satu kaum yang mana duduknya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, au yusallu ala Nabi Muhammad, atau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang mereka dapat? Illa haffat alaihimul malaika. Itu perkumpulan mereka, jangan hitung nominalnya yang hadir. Kalau 10, kalau 100